لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, para asatidzah, para hujjat, orang tua kami, guru-guru kita semua, wabil khusus jamaah mushola Nur Rahman, yang insya Allah kita semua selalu dan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini, dalam suasana yang cukup sakral, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersilaturahim, walaupun tidak berjumpa secara langsung, namun insya Allah semoga amalan kita, taklim kita, silaturahim kita ini tidak mengurangi fadilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, ini merupakan waktu yang sangat sakral bagi orang Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kenapa saya katakan waktu ini merupakan waktu yang sangat sakral? Karena saat ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lis-sha'im 'inda iftarihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa menjelang dia berbuka, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita ini sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senjata yang sangat ampuh. Obat yang sangat mujarab. Apa itu? Doa. Maka jadikanlah waktu menjelang kita berbuka ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya doa kita ini betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita apa sebaiknya yang kita minta kepada Allah. Di waktu-waktu penting, di saat-saat yang sakral, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala terima doa kita, apa saat ini yang sebaiknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in adraktu lailatal qadri fama aqulu fiha." Wahai Rasulullah, kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar, waktu singkat yang mana doa diterima oleh Allah, sebaiknya apa yang aku minta saat itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW katakan kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Di saat yang penting, di saat yang sakral, yang mana doa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah sesuatu yang paling penting, yang paling dibutuhkan oleh manusia. Apa itu? Minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah pemaaf ya Allah. Engkau suka memaafkan hamba ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Minta maaf kepada Allah. Merasa salah di hadapan Allah. Merasa banyak dosa di hadapan Allah. Ini orang yang bersih. Ini orang yang baik. Ini orang yang berakal. Ini orang yang pinter. Merasa lemah di hadapan Allah. Merasa banyak dosa di hadapan Allah. Maka Nabi kita Muhammad SAW ajarkan kepada kita apa sebaiknya yang kita minta menjelang kita berdoa.
Khaslatani turduna biha rabbuka. Dua hal yang akan menyebabkan Allah ridho kepada kamu. Wa khaslatani la ghina ankum rabbukum. Dan dua hal yang mana kalian sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang menyebabkan Allah ridho kepada manusia adalah fatashhadunallaha wa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruh. Kamu ucapkan syahadat dan istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Ini dua hal yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Wa khaslatani la ghina ankum rabbukum. Dan dua hal yang kalian sangat berhajat dari Allah. Kalian sangat membutuhkannya dari Allah. Dan kalian tidak bisa mendapatkan dua hal tersebut kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fatas'alunal jannah wa ta'awwaduna minan nar. Mintalah kalian kepada Allah surga dan berlindunglah kalian daripada api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta ridhonya Allah dan minta surga, berlindung daripada murkanya Allah dan berlindung daripada api neraka. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita menjelang buka puasa banyak mengucapkan doa dan permintaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, kata Allah. Aku akan kabulkan doamu. Allah suruh kita berdoa. Allah suruh kita meminta. Allah suruh kita memohon ampun kepadanya. Maka kita harus yakin. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ragu-ragu. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepada aku akan ijabah doamu, kata Allah. Sekarang ini waktu yang sakral. Sekarang ini waktu yang sangat berharga, yang sangat penting. Menjelang berbuka puasa. Gunakan kesempatan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Farhatani lis-shaim inda iftarihi wa inda liqa'i rabbih. Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa saat dia berbuka dan saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman tidak boleh ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah janji akan mengabulkan doa kita, maka kita berdoa kepada Allah. Ucapkan syahadat, ucapkan istighfar, minta surga dan berlindung daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengaku bahwa kita ini banyak dosa. Mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, hati kita, berlumuran dosa. Banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan kesempatan ini untuk minta ampun, minta maaf kepada Allah. Lau ataitani biqurabid dunya minal khataya. Thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka maghfiratan biqurabiha. Wahai hambaku, andaikan kau datang kepada aku, kata Allah, membawa dosa yang sangat besar, sebesar dunia dan seisi-isinya. Dunia ini kau penuhi dengan dosa, dengan perbuatan maksiat. Summa laqitani lam tusyrik bi syai'a. Kemudian kau datang kepada aku. Kemudian kau datang kepada aku, minta ampun kepada aku. Kau datang kepada aku, minta ampun kepada aku. La ataituka maghfiratan biqurabiha. Maka aku akan ampunkan dosamu. Aku akan datangkan ampunan yang lebih besar daripada dosa yang pernah kau lakukan. Siap mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala membuka ampunan untuk kita. Inna Allah ta'ala la yabsutu yadahu fil lail li musii'in nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari
bagi orang-orang yang telah berbuat dosa di siang hari. Ditunggu oleh Allah, dinanti oleh Allah. Kapan dia bertobat? Di malam hari Allah menanti. Mungkin hamba-hambaku yang telah berbuat dosa di siang hari, dia minta ampun dan minta maaf kepada aku. Wa innallaha ta'ala la yabsutu yadahu fin nahar limusi'il lail. Dan Allah Subhanahu wa taala bentangkan tangannya di siang hari untuk pendosa yang telah berbuat dosa di malam hari. Coba bayangkan bagaimana mulianya Allah, bagaimana rahman dan rahimnya Allah. Siang dan malam Allah menantikan kapan hamba ini mau bertobat kepada Allah. Kita diberikan oleh Allah sarana bulan suci Ramadan, sarana yang besar, masa, tempat yang mana kita diwajibkan, diperintahkan, dianjurkan untuk betul-betul bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Doa ini merupakan senjatanya orang beriman. Doa ini merupakan senjatanya orang beriman. Berapa banyak manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari musibah besar bukan dengan senjata, bukan dengan teknologi, bukan dengan harta, tapi melalui doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berada di tengah-tengah kobaran api. Menurut akal manusia saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan. Api sangat besar. Dikumpulkan api dalam waktu yang cukup lama. Dikumpulkan kayu bakar untuk membakar satu orang kekasih Allah Ibrahim Khalilullah. Dia yakin bahwa ketika hamba Allah itu dekat dengan Allah, pasti pertolongan Allah datang kepada dia. Dia tidak ragu-ragu dengan janji Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong aku. Cukuplah Allah yang membela aku, yang menolong aku. Maka subhanallah, ketika doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada makhluknya yang bernama api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Bardan wa salaman. Dingin dan menyelamatkan bagi kekasihku Ibrahim. Maka benar, apinya ada. Tapi sifat api yang dikendalikan oleh Allah telah dirubah oleh Allah. Dia bisa membakar rantai yang mengikat Nabiullah Ibrahim. Dia bisa membakar apa-apa yang ada di sekitar Nabiullah Ibrahim. Tapi dia tidak bisa membakar kekasih Allah, Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itulah kekuatan doa dan tawajuh kepada Allah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berada di tengah-tengah tiga kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan perut ikan. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada komunikasi sama sekali pada saat itu. Tetapi seorang hamba yang menjadi kekasih Allah, dia tawajuh. Dia gunakan senjata yang ampuh. Yang Allah berikan kepada setiap hamba, yaitu doa. Maka dengan senjata tersebut, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Merasa salah di hadapan Allah. Merasa salah di hadapan Allah. Merasa banyak dosa di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Nabiullah Ayub alaihi salatu wassalam diberi penyakit yang luar biasa. Sehingga semua orang meninggalkan dia. Rabbi inni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Dia minta kepada Allah. Allah syafi, Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyelesaikan masalah. Allah yang mendengar jeritan seorang hamba ketika dia minta kepada Allah
maka Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Ma min waraqatin tasqutu illa ya'lamullah. Tidak ada satu daun pun yang terkelupas dari tangkainya kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman jangan putus asa. Orang yang beriman jangan lemah. Jangan mundur. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Apabila kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan senjata ini untuk melembutkan hati. Gunakan senjata doa ini untuk menyelesaikan masalah kita. Orang yang banyak berdoa kepada Allah, insya Allah hati dia akan bersih. Hatinya akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an, banyak berdoa, hatinya lembut, hatinya bersih. Karena dia urus, hatinya diurus, dibersihkan, dicuci. Supaya hati itu bersinar-sinar dengan zikrullah, dengan kalamullah, dengan doa, munajat kepada Allah. Tapi kalau hati itu tidak pernah diurus oleh seorang hamba, oleh manusia, maka lama-kelamaan hati tersebut akan kotor. Hati itu akan berkarat. Al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid idza asabahul ma'. Hati manusia itu akan berkarat seperti berkaratnya besi bila terkena air. Wa ma jila'uha ya Rasulullah. Apa obat untuk mengkilatkan hati itu ya Rasulullah? Aksiru min tilawatil Qur'an wa dzikril maut. Banyaklah kalian baca Quran, membaca firman-firman Allah, mengingat Allah, menceritakan kebesaran Allah, menyebut nama Allah, minta kepada Allah, dan banyak ingat akhirat. Ini obat ampuh, obat mujarab untuk membersihkan hati. Maka sore hari ini kita bermuzakarah mengenai iman dan amal, mengenai ketaatan kepada Allah, cerita mengenai Al-Quran, Al-Karim, dan hadis Nabi SAW. Ini semua merupakan sarana yang akan membersihkan hati kita, melembutkan hati kita, terutama saat ini kita ada di sore hari menjelang berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau hati kita ini sudah bersih, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka insya Allah dari hati yang bersih itu akan timbul rasa takut kepada Allah. Ini penting. Kenapa sekarang banyak manusia kok nggak ada rasa takutnya kepada Allah? Berbuat dosa, berbuat maksiat, menantang Allah. Seakan-akan dia hidup selamanya di dunia ini. Berapa banyak hari ini manusia yang sombong. Tidak punya rasa takut. Tidak khawatir. Tidak ingat bahwa dunia ini sementara dan akhirat kekal selama-lamanya. Dianggapnya dia akan hidup selama-lamanya. Padahal berapa banyak manusia di dunia ini yang dia keluar dari rumahnya di pagi hari dengan sejuta angan-angan di kepalanya. Ternyata sore hari dia sudah ada di dalam kuburnya. Tapi kenapa banyak manusia sombong? Banyak manusia menantang Allah, tidak ingat Allah. Jauh dari rumah Allah, tidak membaca firman Allah, tidak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajak manusia taat kepada Allah, tidak mau merasa salah di hadapan Allah, tidak mau berdoa, tidak mau istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah terlanjur berkarat. Kenapa hatinya berkarat? Karena tidak pernah dibersihkan. Tidak pernah disucikan hatinya, sehingga hatinya berkarat. Ini yang sangat berbahaya. Kalau dalam keadaan seperti ini, terus tiba-tiba manusia itu mati, apa yang akan dihadapi di akhirat nanti? Apa yang akan mereka hadapi di akhirat nanti ketika manusia mati tanpa hati yang bersih?
Maka kebersihan hati ini penting sekali, Bapak Saudara sekalian. Kita bersihkan hati kita, insya Allah dengan hati yang bersih akan timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini termasuk tergolong orang yang takut kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jaminan kepada kita. Jaminannya apa? Yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Jaminan yang akan Allah berikan kepada orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan amankan dia dari segala macam musibah. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Siapa yang takut kepada aku di dunia, aku akan berikan kepadanya keamanan di akhirat nanti. Dari sejak sakaratil maut menjemput dia, sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi rasa takut. Kenapa? Karena saat di dunia dia takut kepada Allah. Karena saat di dunia dia malu kepada Allah. Maka sejak kematian Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim malaikat yang bersih, wangi, membawa kain kafan daripada surganya Allah, mengatakan kepada dia, Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Jangan kau takut dengan apa yang kau hadapi di akhirat. Dan jangan kau sedih dengan apa yang kau tinggalkan di dunia. Keamanan akan Allah berikan secara sempurna. Kenapa? Karena saat di dunia, dia selalu takut kepada Allah. Takut tidak berani berbuat dosa. Takut atas sikapnya. Jangan sampai sikap saya ini membuat Allah murka, membuat Allah marah. Dijaga lesannya, dijaga kakinya, dijaga tangannya, dijaga matanya, dijaga pikirannya, dijaga sikapnya. Jangan sampai dengan perbuatan dia menyebabkan Allah murka. Ini sikap orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau orang itu tidak takut kepada Allah, ya sembarangan saja. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Sama sekali dia tidak peduli. Kenapa? Karena hakikatnya dia tidak takut kepada Allah. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia menggunakan kalkulator akhirat. Ketika mau melangkah, kalkulatornya akhirat. Ini menguntungkan saya atau merugikan saya di akhirat. Ketika mau berbicara, pakai kalkulator akhirat. Ini menguntungkan saya atau merugikan saya di akhirat. Maka orang yang takut kepada Allah, Allah janji akan berikan keamanan kepada dia di dunia dan di akhirat. Wa man amina minni, tapi siapa yang merasa aman dari aku, kata Allah, tidak mau peduli, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa malu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buat dia ketakutan di alam-alam berikutnya. Ketika mau mati, penuh ketakutan. Ketika mau dimasukkan ke dalam kubur, tambah takut. Ketika ada di dalam kubur, tambah takut. Ketika dibangkitkan dari kubur, tambah takut. Ketika dihisap amalnya, tambah takut. Ketika ditimbang amalnya, tambah takut. Ketika melintasi jembatan sirat, tambah takut. Dan akhirnya dia akan mendapati ketakutan yang puncak ketika dia masuk ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka rasa takut kita kepada Allah ini harus selalu kita bina, kita usahakan. Mata seorang hamba yang pernah berlinangan air mata, yang pernah digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah. Allah haramkan api neraka untuk menyentuh mata tersebut. Ainani lan tamassuhumun nar. Dua mata yang tidak boleh disentuh oleh api neraka. Dua mata yang tidak boleh disentuh oleh api neraka. Pertama, ainun bakat min hasyatillah. Mata yang pernah bercucuran air mata karena takut dia kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia menangis sehingga berlinangan air mata. Yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang pernah digunakan untuk berjaga-jaga rombongan pasukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawasi rombongan, berjaga malam untuk menjaga rombongan pasukan ketika memperjuangkan agama Allah. Mata tersebut juga tidak boleh disentuh oleh api neraka. Maka beruntunglah
seorang hamba yang gampang menangis karena takut kepada Allah. Beruntunglah seorang hamba yang pernah menggunakan matanya untuk berjaga-jaga pasukan rombongan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, "Ya Musa, la yalqiyani ahadun fi hadiril qiyamah illa fatastuhu amma fi yadayhi." Wahai Musa, tidak akan ada orang yang selamat dari persidanganku. Tidak akan ada orang yang lolos dari pertanyaanku. Ya Musa, la yalqiyani ahadun fi hadiril qiyamah illa fatastuhu amma fi yadayhi, kecuali aku akan periksa apa yang ada di kedua tangan. Diperiksa dengan detail, ditanya, disoal satu persatu. Semua perbuatan kita yang kita lakukan di dunia nampak di akhirat nanti. Sampai manusia itu terheran-heran, terkejut-kejut dengan catatan amal di akhirat nanti. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang besar, yang kecil, yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, yang menurut dia tidak nampak, ternyata semuanya nampak. Illa ma kana bihil wara'in. Tapi ada manusia, kata Allah, yang aku malu menghisap dia. Ada manusia yang Allah malu menghisap dia, menyoal dia. Kenapa? Karena saat di dunia dia punya dua sifat. Apa sifat yang dia miliki di dunia sehingga Allah malu menghisap dia di akhirat nanti? Pertama, rasa takut kepada Allah. Kedua, rasa malu kepada Allah. Dia takut, tidak berani berbuat dosa. Dia malu kepada Allah kalau melakukan maksiat. Wong kita ini duit dikasih sama Allah. Anak istri dikasih sama Allah. Rumah dikasih sama Allah. Mobil dikasih sama Allah. Handphone dikasih sama Allah. Semua dikasih sama Allah. Kalau kita gunakan untuk melanggar aturan Allah, harusnya kita malu, harusnya kita takut. Maka manusia yang takut kepada Allah dan malu kepada Allah, fa inni astahihim wa ujallihim wa ukrimuhum wa udkhiluhumul jannah. Aku malu menghisap dia. Aku akan muliakan dia. Aku akan angkat derajatnya dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Itulah keuntungan orang-orang yang punya rasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, boleh saja hari ini kita semua mengatakan, "Oh, saya takut kepada Allah. Saya malu kepada Allah." Buktinya mana? Orang mengatakan takut kepada Allah itu dibuktikan. Orang mengatakan malu kepada Allah harus ada buktinya. Buktinya apa? Man khafa adlaja. Wa man adlaja balagal manzila. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Siapa yang takut kepada Allah, dia harus segera taat kepada Allah. Jangan menunda-nunda, jangan mengundur-mundur. Karena kita tidak ada yang tahu kapan kita berakhir hidup di dunia ini. Kapan kita berakhir hidup di dunia ini, dan kapan dunia ini berakhir untuk ditinggali manusia, kita tidak ada yang tahu. Maka orang yang takut kepada Allah harus segera berjalan menuju kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah kamu menuju Allah. Badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah kamu untuk beramal soleh. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Apakah kamu tahu? Apakah kamu yakin hidup esok hari? Tidak ada. Tidak ada manusia yang tahu bahwa esok hari dia akan hidup. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu hidup di pagi hari dan niat beramal, jangan kau tunda sampai sore hari. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan ketika kamu hidup di sore hari dan niat untuk beramal, jangan kau tunda amal itu sampai besok, karena belum tentu kau hidup. Maka orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia segera. Fa'idha faraghta fansab. Ketika kamu selesai mengerjakan satu amal, kamu pindah ke amal berikutnya. Pindah amal yang lain. Jangan sampai kosong.
kamu nganggur, kamu kosong, tidak ada amal, maka setan akan menerkam kamu. Manusia akan diterkam oleh setan ketika dia kosong. Ketika otaknya kosong, amalnya kosong, tidak ada ingat Allah, saat itu setan menguasai dia. Kalau manusia sudah dikuasai setan, cepat sekali berubah. Cepat sekali berubah. Kita akan terkejut-kejut melihat manusia yang dikuasai setan. Tadinya orang baik, tadinya orang jujur. Tapi ketika dikuasai setan, dia berubah sedemikian rupa. Orang pintar menjadi bodoh. Ahli ibadah berani maksiat kepada Allah. Kenapa? Sudah dikuasai oleh setan. Sekarang kita lihat di dunia saat ini. Berapa banyak orang yang menurut pandangan kita pintar-pintar, pandai-pandai, hebat-hebat. Pendidikannya luar biasa. Tapi ketika dikuasai setan, diterkam oleh setan, maka dia punya perkataan mengejutkan. Dia punya pernyataan mengejutkan kita semua. Kenapa perkataan seperti ini sampai diucapkan oleh orang yang kita anggap pandai? Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh setan. Setan tidak mampu menggoda manusia yang selalu ingat kepada Allah. Idza dzakara khannasa wa idza ghafila waswasa. Ketika seseorang itu berzikir, ingat Allah, sibuk dengan amal, setan tidak bisa menggoda dia. Setan menunggu dia. Kapan dia lengah? Kapan dia lalai? Wa idza ghafila waswasa. Dan saat dia lengah, saat dia lalai, maka saat itu dia diterkam oleh setan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka dari itu, Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, kita harus segera lari untuk taat kepada Allah. Dan kita harus segera punya sikap untuk meninggalkan segala dosa dan maksiat. Ini tandanya kalau hati kita bersih. Sibukkan dengan amal. Sibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi waktu-waktu kosong kita ini dengan ibadah kepada Allah. Jangan sampai di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia sebesar-besarnya kepada kita, yang sunnah diganjar fardu, yang fardu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kok kita malas berdoa. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kok kita tidak sampai hatam Al-Quran. Apalagi kita ini sekarang dalam keadaan kosong, tidak keluar. Banyak waktu-waktu, harusnya kita harus hatam Al-Quran. Banyak berzikir kepada Allah. Kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menyelamatkan kita. Hari ini berapa banyak manusia. Hari ini berapa banyak orang-orang pandai, teknologi yang canggih, kewalahan, kebingungan menghadapi musibah besar yang sedang dihadapi oleh manusia saat ini. Maka kita umat Islam dikasih sama Allah sarana yang namanya amal. Kekuatan amal itu dahsyat. Kekuatan amal itu luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang kurang Allah cukupkan asbab amal. Berapa banyak orang-orang yang takut Allah berikan rasa keamanan asbab amal. Berapa banyak orang-orang yang sakit Allah sembuhkan asbab amal. Berapa banyak orang-orang yang dihantui dengan sesuatu yang menyedihkan, Allah berikan kegembiraan karena dia selalu berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian rahimakumullah, ketika seseorang menyibukkan diri dengan amal, insya Allah, dia pun akan mati dalam keadaan seperti itu. Karena manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Matan nas ala aishihi. Manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakanlah hidup kita ini selalu berbuat kebaikan. Di rumah, di kantor, di jalan, di toko, di mobil, di kamar, di masjid, di mana saja kita selalu buat kebaikan. Supaya apa? Supaya kalau kita mati dalam keadaan seperti itu. Karena kata Nabi, manusia itu akan mati dengan kebiasaannya.
kita ini hobinya apa sih? Manusia itu akan mati dengan kebiasaan yang dia lakukan. Maka jadikanlah hobi kita ini ibadah kepada Allah. Jadikanlah kebiasaan kita ini amal-amal yang baik. Amal-amal yang membuat manusia ini dekat dengan Allah. Hobi baca Quran, hobi memakmurkan masjid, hobi duduk di dalam ta'lim. Tanpa kita meninggalkan aktivitas kita sehari-hari. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala rumah tangga, kita lakukan aktivitas kita. Tetapi kita harus punya kebiasaan yang baik supaya kita mati dalam keadaan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kita berani mati. Jangan kita nekat berani mati kalau Islam kita belum benar. Kenapa? Karena kematian tanpa iman itu merupakan awal malapetaka yang besar yang akan berkepanjangan selama-lamanya. Insya Allah pertemuan kita sore hari ini akan saya tutup dengan satu kisah. Kisah seseorang yang takut kepada Allah, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah. Dia ini terkenal perampok besar. Orang dengar nama dia sudah gemetar ketakutan. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia. Karena dia itu punya rasa malu dan takut kepada Allah. Suatu hari ketika dia ingin merampok sebuah rumah dan ingin melakukan perbuatan jahat kepada seorang wanita. Di malam hari saat orang-orang tidur, dia melompati rumah orang tersebut. Ketika dia memanjat rumah tersebut, ternyata ada seorang wanita yang sedang sholat malam. Yang sedang membaca Al-Quran. Terdengar suara lantunan bacaan Al-Quran dari wanita tersebut, membaca ayat Al-Quran yang masuk ke hati Fudail bin Iyad rahimahullah. Ayat apa yang dia baca? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala lah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al-haq. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Alam ya'ni lilladzina amanu. Kenapa kok belum datang masanya bagi orang yang beriman? Apa yang ditunggu-tunggu? Kenapa bukan sekarang? Antahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Hati kamu lembut takut kepada Allah. Kok kamu belum sadar juga? Kok kamu belum tobat juga? Kok kamu juga belum takut kepada Allah? Antahsya'a qulubuhum wa ma nazala minal haq. Wa la takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Maka mendengar bacaan Al-Qur'an tersebut, maka Fudail bin Iyad langsung menyambut firman Allah itu dengan ucapan Bala ya Rabbi al-an. Benar ya Allah. Sekarang saya ini harus bertobat. Sekarang saya ini harus sadar. Kapan lagi kalau bukan sekarang saya ini sadar? Kapan lagi kalau bukan sekarang saya ini bertobat? Maka dia urungkan niat buruknya, dia batalkan niat jahatnya, dia berniat untuk menjadi ulama besar. Kemudian dia tinggalkan rumah yang akan dirampok itu, wanita yang akan dizinai itu, dia tinggalkan pergi, dia masuk ke rumah tua, ke rumah kosong yang tidak ada penghuninya. Ternyata ketika dia masuk di situ didapati ada sekumpulan orang sedang duduk di rumah tua tersebut, seorang musafir yang sedang ketakutan. Mereka saling berbicara satu dengan yang lain, dan yang dibicarakan mereka takut dengan orang yang namanya Fudail bin Iyad.
Maka saat itu dia tambah khawatir lagi. Subhanallah. Saya ini ditakuti oleh orang perbuatan saya dan ditakuti oleh orang keberadaan saya. Maka saat itu dia betul-betul tobat kepada Allah. Dia niat untuk pergi ke Masjidil Haram. Menghabiskan hidupnya di Masjidil Haram untuk belajar agama. Maka dia pun berangkat ke sana, dia belajar agama, belajar agama, sampai dia menjadi seorang yang hebat. Seorang yang besar, yang sangat terkenal di dunia. Asbab apa? Ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Wallahu yahdi ilaihi may yunib. Allah akan cepat memberikan hidayah kepada orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat di sore hari di bulan Ramadan ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah dan menjadikan kita seseorang yang punya rasa malu kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala amankan kita di dunia dan Allah Subhanahu wa taala amankan kita di akhirat. Itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka